Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan dari kajian minggu lalu, bahagia itu di saat kita dihadapkan kondisi tidak nyaman, tapi kita bisa menerimanya dengan nyaman-nyaman saja. Itu makna bahagia secara arti bahasa pada umumnya. Namun demikian, persepsi dan definisi kebahagiaan manusia itu tetap beragam. Selama kita masih bisa berpikir rasional, sudah barang tentu kebanyakan orang akan mendambakan hidupnya bahagia. Karena salah satu yang menjadi impian dan tujuan hidup masing-masing orang memang demikian. Paham ya? Sebaliknya, manusia yang tidak punya tujuan hidup layaknya sampah di tengah lautan. Angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur pun ikut ke timur. Mulai randuwe pendirian, tidak punya arah tujuan yang pasti. Dan tidak ada ceritanya orang punya cita-cita pingin hidupnya susah. Laras no pembuatan. Sama kayak contoh, ketika sampean ditanya apa yang sampean harapkan dari hidup ini, walah kalau saya pingin stres Gus. Gino pengoten niku jawabane. Yang pasti jawabannya semua pingin bahagia. Lebih menariknya lagi, pada konteks pemahaman makna bahagia di atas, justru ketika dipadukan dengan konsep pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali, hal itu bukanlah arti dari kebahagiaan lahir batin. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlikar rajulu nafsahu was-saqawatu fi antamlikahu nafsuhu. Artinya, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sebaliknya, kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Dan pada dasarnya, setiap orang dapat menciptakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, baik lahiriah maupun batiniah, tatkala mereka bisa melewati proses pergolakan batin antara iman dan nafsu syahwat keduniawian yang mempengaruhi hatinya. Coba kita cermati dari kisah-kisah di bawah ini. Bilal bin Rabah merasa bahagia lantaran dapat mempertahankan keimanannya meskipun dalam kondisi disiksa. Kemudian Imam Abu Hanifah merasa bahagia meskipun harus dijebloskan ke penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak diangkat menjadi hakim negara. Pertanyaannya, kenapa pada kondisi itu justru membuat keduanya merasakan bahagia? Dan alasannya adalah mempertahankan martabat iman di hadapan Tuhan itu lebih mulia daripada harus memakan bangkai temannya sendiri dan menjadi hakim tapi tidak bisa adil, alias menari-nari di atas penderitaan orang lain. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa bahagia tidak semuanya dapat diukur dari takaran materi, jabatan dan kedudukan, melainkan sebab iman yang sudah benar-benar mengakar dan ia benamkan dalam sanubari hatinya. Paham ya? Tidak sedikit kita dapati orang-orang yang berada dalam kondisi mapan. Banyak kita dapati orang-orang yang berada pada kondisi mapan, bergelimang harta, namun tak kunjung mendapatkan kebahagiaan. Yang demikian itu di dalam Al-Quran dikategorikan golongan orang-orang yang merugi. Rugi dalam artian rugi atas usia dan waktu yang terbuang cuma-cuma.
kriteria orang-orang yang merugi ini telah disinggung dalam Al-Quran surat Al-Asr, yakni selain orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan dan saling menasihati dalam hal kebaikan. Selebihnya mereka tetap golongan orang yang merugi. Karena uripe digawe sakarepe dhewe, paham nggih? Sekarang kita kembali menengok sejenak dalam karya Imam Al-Ghazali pada kitab yang lain, yakni kitab Timyatus Sa'adah. Di sini beliau merumuskan bahwa kunci kebahagiaan sejati ada 4. Salah satu di antaranya adalah kenali diri sendiri. Yang dimaksud mengenal diri di sini bukanlah upaya pengenalan diri fisik. Lebih jelas lagi, pengertiannya bukanlah diri dalam bentuk jasad dengan segala dinamika psikologis yang nampak ini, namun diri yang menempati jasad setiap manusia, yakni nafas atau jiwa. Jika jiwa yang dimaksud ini sudah bisa terbebas dari dominasi ikatan keduniawian, maka dengan sendirinya ia akan terlepas dari perbudakan syahwat dan hawa nafsunya. Di dalam Al-Quran, jiwa-jiwa tersebut disebut sebagai jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Nyambung ya. Lah, pada kondisi jiwa yang telah tenang inilah ia bisa melihat kembali pengetahuan tentang siapa dirinya, untuk apa ia diciptakan, dan kemana ia akan dikembalikan. Perlu diketahui, semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh. Sebelum akhirnya dilahirkan ke dunia dengan ditiupkan ruh ke dalam jiwa, sebenarnya jiwa-jiwa ini terlebih dulu memberikan persaksian dan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Hal itu diperkuat oleh ayat Allah sing wonten lebetipun Al-Qur'an surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhan, dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Uraian di atas secara tidak langsung mengingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang terlahir ke dunia ini kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika masih berada di alam ruh. Dan itu perjanjian yang tidak main-main. Terlebih urusan akidah dan iman, karena ibarat surat jalan, keduanya adalah syarat mutlak. Artinya, jika mengharapkan kembali kepada Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah, maka puloh kali sampean sedaya, kita semua jangan sampai mati dalam keadaan jiwa yang kosong dan tidak membawai iman. Amin Allahumma amin. Pada surat yang lain, di surat Al-A'raf, Allah kembali menegaskan dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahid an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah bertanya kepada jiwa-jiwa itu, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lantas jiwa-jiwa itu menjawab, bala syahidna, benar, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Kemudian kembali Allah menegaskan, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah golongan orang-orang yang
sebagai satu Tuhan. Yang terakhir, pengertian diri dalam bentuk jasad ini hanya sebagai kendaraan bagi sang jiwa untuk melaksanakan perannya di alam fisik. Diri kita yang ini usianya sangat terbatas, karena setiap yang bernyawa akan ada saatnya purna usia untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan setiap amal yang telah diperbuatnya. Bisa difahami, nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kali ini bisa memberikan ilmu yang manfaat dan saged manfaati fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.